Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Bella dengan NIM 061012824297. Di sini saya akan mengadakan micro teaching dengan tujuan untuk memenuhi tugas strategi pembelajaran kimia, dan micro teaching ini atau siswanya itu ditujukan untuk kelas 10 semester 1 dengan materi hukum Lavoisier. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, baik. Jadi di sini kita akan belajar tentang hukum Lavoisier. Sebelum masuk ke materinya, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, untuk ini boleh untuk memimpin doa pada hari ini. Baik teman-teman semua, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Pada hari ini siapa saja yang tidak masuk? Ibu. Oke, baik. Jadi di sini Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi yang pertama itu kita dapat mengetahui apa itu hukum Lavoisier. Kemudian kita dapat menganalisis reaksi kimia pada video yang akan Ibu tampilkan. Kemudian yang ketiga itu kita dapat menyimpulkan bagaimana sih pentingnya hukum Lavoisier dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu nggak sih ketika kita membakar kertas, apakah massa totalnya benar-benar hilang? Saya, Bu. Ya, silakan Feby. Tidak, karena menurut hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, massa tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan dalam reaksi kimia biasa, hanya bisa berubah bentuk. Oke, betul sekali jawaban Feby. Untuk lebih mendalami materi ini, kita akan menyaksikan video yang akan Ibu tampilkan ya. Baik, langsung saja Ibu langsung menampilkan video dan kalian silakan untuk mengamati ya. Baik, Bu.
video ini, siapa sih yang tahu apa saja yang terjadi pada video ini? Saya mau. Ya, boleh. Jadi dari video itu tadi dapat kita simpulkan bahwa pembakaran kertas itu adalah contoh reaksi kimia berupa reaksi pembakaran atau yang sering kita sebut itu dengan reaksi oksidasi. Nah, ketika kertas dibakar, selulosa di dalam kertas bereaksi dengan oksigen di udara yang menghasilkan karbon dioksida atau CO2, uap air atau H2O, serta sisa abu zat padat tak terbakar. Nah, reaksi ini bersifat eksotermis, yang artinya melepaskan panas dan cahaya. Nah, proses ini juga menunjukkan bahwa perubahan kimia itu menghasilkan zat baru yang sifatnya berbeda dari bahan awal. Betul sekali jawaban Arya. Jadi, hukum Lavoisier itu adalah hukum yang dimana berbunyi massa zat sebelum dan sesudah reaksi kimia adalah massa yang tetap. Jadi, jawabannya itu tetap. Selanjutnya, Ibu mempunyai lembar kerja siswa untuk kalian memecahkan masalah pada video tersebut yang berkaitan pada video tersebut. Silakan kalian semua membentuk kelompok. Itu berisikan 5 orang dalam 3 kelompok. Silakan ya, Ibu. Nah, jadi pada LKS ini terdapat petunjuknya. Jadi kalian harus menyelesaikan dan menjawab semua pertanyaan ini ya, sebisa kalian dan semampu kalian. Ini silakan. Nah, kasih silakan dikerjakan ya. Oke, kalau ada pertanyaan dari lembar kerja siswa tersebut, silakan ditanyakan ke Ibu ya. Ibu yang boleh. Ibu, ini kan dia minta hitung massa sama reaksi. Jadi massa dari logam X ini ya, Bu? Iya, ditambah dengan ini. Oh, oke, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya. Iya, jawabannya tulis di langsung di kertas saja ya. Ini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada kesulitan nggak? Baik anak-anak, apakah kerjaannya sudah semua? Sudah, Bu. Nah, baik, untuk kegiatan selanjutnya kita akan mengadakan presentasi bagi kelompok yang akan mempresentasikan atau yang bersedia untuk mempresentasikan. Boleh tunjuk tangan ya. Saya, wah, banyak sekali ya yang ber-excited untuk maju ke depan. Baik, Ibu akan memilih kelompok dari kelompok ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Jadi di sini kami dari kelompok 2 akan
akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, jadi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri, Rini Kurniati sebagai moderator dan rekan-rekan saya Dian Nopasya sebagai pemateri, Dan saya Septi Afreni sebagai pemateri. Saya Shamsi Darama Fadila sebagai pemateri. Saya Herlina Anggaini sebagai pemateri. Saya Hanisa Dila sebagai pemateri. Nah, jadi itulah teman-teman dari kelompok saya yaitu kelompok 2. Jadi pertanyaan yang ada di lembar kerja ini akan dijawab oleh rekan-rekan saya dari nomor 1. Akan dijawab oleh Dea. Ya baiklah, di sini jadi topik kita itu adalah hukum kekekalan massa, di mana pertanyaan yang pertama yaitu hitung jumlah massa sebelum reaksi, yaitu massa logam X ditambah massa larutan asam Y. Jawabannya adalah massa sebelum reaksi sama dengan 5,0 gram ditambah 15 gram sama dengan 20 gram. Selanjutnya akan dibacakan oleh Septi. Oke, selanjutnya soal yang kedua yaitu berapa massa campuran setelah reaksi? Jawabannya adalah massa campuran setelah reaksi adalah 20,0 gram dari data tabel. Ya, pertanyaan berikutnya yaitu apakah terjadi perubahan massa setelah reaksi? Jawabannya itu tidak terjadi perubahan massa. Massa sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu sama-sama 20,0 gram. Oke, untuk soal nomor 4, berdasarkan data tersebut, buatlah kesimpulan tentang hubungan antara massa sebelum dan sesudah reaksi. Jawabannya, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Tidak ada massa yang hilang atau bertambah. Untuk soal nomor 5 itu hubungkan hasil simpulan kalian dengan hukum kekekalan massa. Jawabannya adalah hasil ini sesuai dengan hukum kekekalan massa yang menyatakan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi kimia adalah sistem tertutup adalah tetap. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, teman-teman, jadi itulah tadi presentasi dari kami mengenai hukum kekekalan massa. Nah, mungkin dari jawaban kami ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilahkan. Silahkan Arlea, apa pertanyaannya? Tadi kan di nomor 5 itu simpulan kalian mengenai hukum kekekalan massa. Nah, apa sih isi dari hukum kekekalan massa itu? Oh, oke, terima kasih Arlea atas pertanyaannya. Apakah ada yang bertanya lagi? Baik, sepertinya sudah cukup. Oke, Arlea, tadi pertanyaannya bunyi hukum kekekalan massa, benar? Ya. Nah, jadi jawabannya itu dari hukum Lavoisier menyatakan bahwa massa total zat-zat yang bereaksi dalam suatu reaksi kimia itu tetap konstan, tidak bertambah atau berkurang. Apakah bisa dipahami? Bisa, terima kasih. Sama-sama. Nah, baik, jadi itulah tadi jawaban dari kami dan presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi dari kelompok ya sudah mempresentasikan hasil dari lembar kerjanya. Dari sebelah sini bisa tidak mengulangi kesimpulan dari kelompok ya? Silakan untuk dijawab. Jadi kesimpulannya itu massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu adalah tetap, tidak ada massa yang hilang ataupun massa yang bertambah. Betul sekali. Jadi itu ya kesimpulannya. Iya, Bu. Baik, ini ada asesmen atau refleksi bagi kalian semua. Untuk tadi jawabannya ada yang kurang betul ya. Jadi kita akan mengadakan sedikit remes atau sedikit pengayaan untuk kalian berpikir lebih mendalam lagi tentang hukum Lavoisier. Ini ya, silakan untuk dikerjakan. Terima kasih Bu. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Terima kasih Bu. Ibu, terima kasih. Sama ini ya. Oh ya, tadi lembar kerja siswanya tadi belum dikumpul ya. Silakan untuk dikumpul terlebih dahulu. Mana lembar kerja kalian?
menjawab semua ya. Silakan untuk dikumpulkan, nanti Ibu akan bagikan nilainya. Baik, Ibu dulu. Kumpul. Kalau tuntas itu dapat nilai berapa ya, Bu? Tuntas, kalau tuntas itu minimalnya 80 itu tuntas. 80 sampai 100 itu tuntas ya. Kalau remehnya apa lagi? Nggak ada remeh lagi, ini cuma pengayaan. Oke Bu, belum ya? Ntar ya Bu. Oke, untuk pekerjaan rumah kalian, Ibu lagi ya? Oke, kalian sudah menjawab semua lembar kerja siswa, kemudian pengayaan. Untuk pengayaan itu Ibu akan masihkannya di pertemuan berikutnya. Sekarang tugas kalian untuk di rumah itu kalian cari apa saja sih contoh hukum Lavoisier dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan nyata. Baik, Ibu. Mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini mengenai pembelajaran hukum Lavoisier. Baik, untuk ini boleh untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran. pada hari ini. Baik teman-teman semua, Untuk menutup pembelajaran. pada pagi hari ini mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Mari kita mengakhiri pertemuan ini dengan melafazkan hamdalah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu duluan ya, Nak. Dua micro teaching yang sudah saya lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.